Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua masih diberi kenikmatan kesehatan yang sungguh luar biasa sekali sama Allah SWT, dan semoga pembelajaran pada pagi hari ini kita semua mendapatkan kemudahan, kelancaran, serta mendapat ilmu yang barokah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah, khususnya manfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, nusa dan bangsa. Dan semoga kita semua nantinya kembali ke pangkuan kedua orang tua kita masing-masing dengan dijadikan sebagai anak yang soleh dan solihah, berbakti kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tua, guru, masyarakat, nusa dan bangsa. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk pertemuan pertama pada pagi hari ini kita akan belajar pembelajaran tentang pendidikan agama Islam, yaitu materi Quran Surat At-Tin, yang akan dibimbing langsung oleh Bapak Muhammad Sirajul Kiram di SD Ummu Aiman Lawang, tahun pelajaran 2020-2021. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita membaca Quran Surah At-Tin, kalian persiapkan dulu Quran dan juz amma, boleh juga dipersiapkan. Kalian buka halaman ayat pertama Quran Surah At-Tin. Kalau sudah, waktu membaca nanti kalian menirukan bacaan seperti apa yang Pak Kirom baca, ditirukan bersama-sama. Lafal Quran Surah At-Tin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Baiklah anak-anakku sekalian, kemudian kita mengenal surah At-Tin, yang mana ayat pertama yang dinamakan ayat pertama adalah surah At-Tin diambil dari kata pada ayat yang pertama, yang mana buah tin atau atin artinya buah tin. Kemudian selanjutnya surah ke-95, yaitu surah At-Tin, terletak pada Al-Quran pada urutan yang ke-95, yang mana terdiri dari 8 ayat. Kemudian surah At-Tin disebut dengan surah Makkiyah karena surah At-Tin diturunkan di kota Mekah. Selanjutnya, kandungan surah At-Tin. Kandungan surah At-Tin, ayat pertama, tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Kemudian zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah, sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Kemudian pada ayat yang kedua, Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab dan Mesopotamia, yang mana Gunung Sinai ini
tingginya 2285 meter. Ini juga disebut atau dikenali dengan nama Jabal Musa atau disebut dengan Gunung Nabi Musa, karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu yang pertama dan diangkat menjadi Rasul pada malam Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Kemudian pada ayat yang ketiga, yaitu kota yang aman adalah kota Mekah sekarang. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian pada ayat yang keempat, yaitu Allah menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya supaya menjadi mulia. Kemudian pada ayat yang kelima, Allah mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna. Maksudnya ialah sekalipun mereka sempurna, mereka makhluk yang paling baik, tetapi dapat turun menjadi hina karena sikap dan perilakunya telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah melalui Rasul-Nya. Orang yang tidak mau menjaga dirinya baik jasmani maupun rohani, maka dia akan turun derajatnya menjadi makhluk yang rendah, bahkan lebih rendah dari binatang ternak. Kemudian pada ayat yang ke-6 pada surat At-Tin, yaitu orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Amal soleh adalah amal atau perbuatan yang diperintahkan oleh agama untuk menjalankannya. Kemudian pada ayat ke-7 surah At-Tin, yaitu pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan yang buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan karena Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah Subhanahu wa taala memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Pertanyaan Allah itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Kemudian pada ayat yang ke-8, yaitu Allah adalah hakim yang paling adil, yang mana Allah yang maha mengetahui sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walau sekecil atom pun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Allah Maha Pengasih kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosanya itu. Allah juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang yang menjalankan syariatnya, yaitu berupa surga yang di dalamnya telah disediakan berbagai kenikmatan. Mungkin cukup sekian yang bisa Pak Kirom sampaikan. Semoga apa yang Pak Kirom sampaikan atau yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa membawa barokah manfaat bagi kita semua, khususnya keluarga kita. Dan semoga kita semua nantinya dijadikan sebagai anak yang soleh dan solihah. Amin, amin, ya robbal alamin. Mungkin cukup sekian dari Pak Kirom, kurang lebihnya Pak Kirom mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.